Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita mengganti perkuliahan yang minggu lalu nggak masuk ya, karena bingung ngatur jadwalnya gimana. Jadi mulai minggu ini kuliah ekologi tumbuhan yang daring itu diganti jadi hari Senin jam 8 sampai 9.30. Jadi yang sebelumnya itu hari Selasa diganti jadi hari Senin gitu ya, Des ya. Oke. Iya, Bu. Jadi untuk pertemuan ketiga, kita masih pertemuan ketiga ya, karena minggu lalu kita nggak ada kuliah. Jadi ini pertemuan ekologi tumbuhan yang pertama yang dilakukan secara daring. Jadi kalau di materi sebelumnya kita udah belajar tentang pengenalan tentang ekologi tumbuhan dan juga tentang organisme. Untuk minggu ketiga ini kita belajar tentang populasi tumbuhan. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang organisme, organisme itu merupakan individu yang tinggal di suatu tempat. Nah, sekarang kita naik tingkat untuk belajar tentang populasi tumbuhan. Nah, jadi kalau bisa dilihat di slide ya, ini ada gambar sawah. Jadi kalau kita perhatikan, di sawah itu akan ada berbagai jenis tumbuhan yang ada di sawah tersebut. Nah, setiap jenis makhluk hidup itu jumlahnya lebih dari satu individu. Nah, setiap individu-individu yang jenisnya sama akan berkelompok membentuk satu populasi. Jadi, kalau di gambar ini ada populasi dari tanaman padi itu sendiri, kemudian ada populasi dari katak, kemudian ada ular sawah, ada tikus sawah, kemudian juga ada mikroorganisme pengurai yang ada di dalam tanah tersebut. Jadi definisi dari populasi itu apa sih? Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. Nah, anggota-anggota populasi ini secara alamiah saling berinteraksi satu sama lain dan bereproduksi di antara sesamanya. Populasi itu juga disebut sebagai sekelompok individu sejenis yang menempati suatu ruangan atau habitat tertentu dan mampu melakukan perkawinan di antaranya dengan menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi kalau bahasa mudahnya ya, kemarin minggu lalu kita belajar tentang organisme. Nah, kalau populasi ini merupakan kumpulan dari organisme yang sejenis. Kemudian kita masuk ke dinamika populasi. Jadi, studi dinamika populasi ini menitik beratkan pada interaksi antar faktor biotik dan abiotik. Jadi sudah sering dibahas ya, faktor biotik itu contohnya makhluk hidup, ada hewan, tumbuhan, dan manusia, sedangkan abiotik itu selain makhluk hidup, jadi ada suhu, ada kemudian cahaya, kelembapan, pH, dan lain-lain itu. Jadi faktor biotik dan abiotik ini yang menyebabkan variasi di dalam ukuran populasi. Kemudian studi tentang perubahan ukuran populasi bersama berjalannya waktu itu disebut demografi. Dan di dinamika populasi itu ada istilah densitas atau kerapatan, di mana densitas ini adalah cacah individu persatuan luas unit di area habitat tersebut. Jadi contohnya ya, misalkan ada jumlah pohon pinus per kilometer persegi di hutan Gogoniti. Hutan Gogoniti ada di Blitar ya. Jadi, bentar Des. Oke, jadi saya lanjutkan. Nah, contoh dari densitas atau kerapatan adalah cacah individu per satuan luas unit di area habitat. Jadi contohnya ada jumlah pohon pinus per kilometer persegi di hutan Gogoniti atau jumlah bakteri Escherichia coli per mililiter dalam tes tube. Jadi densitas atau kerapatan itu jumlah populasi yang ada di habitat tersebut. Jadi misalkan kalau misalnya di hutan Gogoniti itu ya, misalkan luas totalnya 100 km persegi. Nah, untuk mengukur densitas atau kerapatannya, kita ambil jumlah pohon pinus yang ada di
ambil 1 sampai 10 km persegi dari total luas hutan yang ada. Jadi itu udah mewakili jumlah densitas atau kerapatan jumlah pohon pinus yang ada di hutan tersebut. Kemudian kepadatan suatu populasi itu tidak bersifat statis karena dipengaruhi oleh individu yang masuk atau keluar dari populasi tersebut. Kemudian perubahan ukuran populasi yang terjadi pada waktu tertentu. Itu dinamakan dinamika populasi tadi ya. Nah, faktor yang mempengaruhi ada faktor abiotik dan faktor biotik. Ini faktor abiotiknya saya ambil contoh 3, yaitu ada perubahan iklim, ada ketersediaan sumber daya alam atau unsur hara, dan bencana alam. Sedangkan faktor biotiknya itu ada interaksi yang terjadi antar tanaman, itu bisa berupa kompetisi maupun predasi yang dilakukan oleh hewan. Jadi kalau faktor abiotik, contohnya yang pertama yaitu perubahan iklim. Jadi kalau misalnya kita tahu penyu ya, hewan penyu itu jenis kelamin penyu itu tidak ditentukan secara genetik tetapi dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Jadi kalau semakin panas suhunya, maka telur yang menetas itu akan berjenis kelamin betina. Jadi kalau misalnya global warming atau perubahan iklim yang terjadi saat ini itu tidak segera diatasi, maka lama-kelamaan populasi penyu yang ada saat ini itu akan punah karena tidak bisa berkembang biak. Kenapa tidak bisa berkembang biak? Karena itu tadi ya, karena kalau suhunya panas itu, maka telur yang menetas itu hanya yang akan berjenis kelamin betina. Makanya itu dia tidak bisa melakukan reproduksi atau tidak bisa berkembang biak. Kemudian yang kedua yaitu ada unsur hara. Jadi adanya unsur hara yang melimpah di tanah ini, maka tanaman yang ada di wilayah tersebut atau yang ada di habitat tersebut itu akan tumbuh subur dan menyebabkan populasi tanaman yang ada di habitat tersebut itu akan meningkat jumlahnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada bencana alam. Jadi bencana alam ini contohnya seperti kebakaran hutan, kemudian juga tsunami atau gunung meletus atau gempa bumi. Nah, ini akan menyebabkan populasi menjadi menurun. Kemudian untuk faktor biotik itu contohnya misalnya ya ada kompetisi antar tanaman. Jadi antar tanaman itu dia memperebutkan sumber daya alam yang tersedia pada tanah atau unsur hara yang tersedia pada tanah. Nah, ini menyebabkan persaingan di antara tanaman. Jadi mempengaruhi jumlah populasi yang ada di habitat tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran densitas. Jadi densitas itu apa? Densitas itu jumlah individu yang ada per unit area tersebut. Jadi pengukuran densitas itu dilakukan melalui 2 cara, yaitu mencacah atau menghitung langsung dan menggunakan teknik sampling. Nah, salah satunya menggunakan metode kuadrat yang peletakannya dapat bersifat terstrata atau random. Kajian densitas di lapangan ini umumnya hanya dilakukan dengan estimasi 1% sampai 10% dari luas total area kajian itu. Jadi 1 sampai 10% ini memberikan suatu perkiraan densitas yang terdapat dalam seluruh area tersebut. Jadi kalau misalnya tadi sudah saya sebutkan ya, misalkan ada 100 hektar 100 hektar atau 100 km persegi hutan pinus. Nah, untuk menghitung densitas total pohon pinusnya yang ada di wilayah tersebut, kita cukup mengambil 1% atau 10% dari total wilayah tersebut. Jadi misalkan kalau total hutan pinusnya itu 100 km persegi, ya kita ambil 1 km persegi sampai 10 km persegi. Nah, itu sudah mewakili total keseluruhan jumlah pohon pinus yang ada di wilayah tersebut. Kemudian untuk pengukurannya itu kita ada 2 metode, yaitu random dan terstrata atau sistematis. Jadi kalau bisa dilihat di slide ya, random itu kita menghitung secara acak aja ada berapa pohon pinus yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kalau sistematis ini kita bagi sama rata semuanya. Jadi kalau misalnya di gambar ini kita bisa lihat ya, dalam satu petak ini dibagi menjadi 4 bagian.
4 bagian dengan ukuran yang sama. Nah, nantinya akan dihitung per bagian itu ada berapa unit sih pohon pinus yang ada di daerah tersebut. Kemudian pertumbuhan populasi. Jadi pertumbuhan populasi ini ada dua. Yang pertama yaitu pertumbuhan populasi bentuk eksponensial atau kurva bentuk huruf J. Jadi ini pertumbuhan populasi di dalam kondisi ideal tanpa faktor pembatas dengan persamaan. Jadi delta N per delta N per delta T, ini rumusnya ya, sama dengan R dikali N, di mana delta N per delta T ini merupakan perubahan ukuran populasi per satuan waktu, dan R ini merupakan laju pertumbuhan populasi, dan N-nya ini merupakan ukuran populasi. Jadi, ada dua pola dasar pertumbuhan populasi yang didasarkan atas bentuk kurva pertumbuhan hasil pengeplotan secara aritmatik. Jadi ini yang pertama kita bahas ini bentuk eksponensial atau sering dinamakan bentuk pertumbuhan populasi huruf J. Kemudian dalam pertumbuhan populasi huruf J ini kerapatan itu bertambah dengan cepat secara eksponen. Nah, bisa dilihat grafiknya ya. Dia bertambah dengan cepat dalam waktu yang bawah ini, yang sampingnya itu jumlah populasinya, yang di bawah itu number of generasinya. Jadi bisa kita lihat kecepatannya itu bertambah dengan cepat secara eksponen, kemudian berhenti mendadak ketika ada perlawanan lingkungan dan faktor pembatas yang mulai berlaku mendadak. Kemudian yang kedua itu pertumbuhan populasi yang dinamakan carrying capacity atau daya dukung lingkungan, di mana carrying capacity ini merupakan ukuran maksimum populasi yang dapat ditampung oleh lingkungan. Nah, kalau tadi itu yang sudah saya bahas sebelumnya itu pertumbuhan populasi bentuk huruf J. Nah, selanjutnya ini pertumbuhan populasi bentuk S. Jadi kalau tadi itu kecepatannya bertambah dengan cepat secara eksponen, kalau pertumbuhan populasi huruf S itu dia awalnya lambat, kemudian akan meningkat secara drastis dan akan melambat karena adanya carrying capacity tadi. Jadi carrying capacity itu merupakan daya dukung lingkungan. Bisa dilihat ya mulai di ukuran 800 dia tidak berkembang lagi atau stagnan di posisi itu. Jadi pertumbuhan populasi bentuk huruf S ini tidak bisa terjadi di dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pertumbuhan populasi secara nyata itu dibatasi oleh carrying capacity tadi atau daya dukung lingkungan. Dan dalam pertumbuhan populasi logistik, laju peningkatan per kapita akan menurun ketika kapasitas bawahnya itu tercapai. Kemudian kita masuk ke faktor pembatas pertumbuhan populasi. Jadi faktor pembatas itu apa? Dia merupakan suatu faktor lingkungan yang membatasi distribusi atau aktivitas suatu organisme ataupun suatu populasi dengan adanya faktor pembatas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi suatu organisme di dalam ekosistem itu dapat berkurang jumlahnya atau bahkan punah. Jadi faktor pembatas itu ada dua, yang tergantung kepadatan itu tergantung dari makanan dan ruangan. Ruangan ini contoh, maksudnya besar habitatnya atau luas habitatnya. Kemudian faktor pembatas yang tidak tergantung kepadatan, ini contohnya iklim dan bencana alam. Kemudian kita lanjut ke pola distribusi populasi. Jadi ada 3 pola distribusi populasi yang ada dalam ekologi tumbuhan. Yang pertama yaitu acak atau random. Kemudian yang kedua ada seragam atau reguler. Dan yang ketiga ada berkelompok. Jadi pola distribusi acak itu penyebaran semacam ini biasanya terjadi karena interaksi netral antar individu dan antar individu dengan lingkungannya. Kemudian
untuk pola distribusi seragam atau reguler ini penyebaran yang sangat umum yang terjadi pada tumbuhan. Jadi penyebaran ini terjadi bila ada persaingan yang kuat di antara individu-individu dalam populasi. Contohnya persaingan untuk mendapatkan nutrisi dan ruang pada tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu pola distribusi berkelompok, di mana penyebaran individu hidup ini mengelompok di area tertentu dengan sumber daya yang melimpah yang dipisahkan oleh area yang sumber dayanya rendah. Nah, pengelompokan ini itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu ada respon dari organisme terhadap perbedaan habitat secara lokal, kemudian respon dari organisme terhadap perubahan cuaca musiman, kemudian yang ketiga adanya akibat dari cara atau proses reproduksi regenerasi, kemudian ada sifat-sifat organisme dengan organ vegetatifnya yang menunjang untuk terbentuknya kelompok ataupun koloni. Jadi ada pola distribusi populasi itu ada 3, ada random, seragam atau reguler, dan berkelompok. Untuk gambarnya kita bisa lihat di slide ya. Jadi kalau yang ini itu bentuknya acak atau random, kemudian ini seragam atau reguler, dan yang ini berkelompok atau clump. Jadi kalau yang berkelompok ini dia membentuk koloni-koloni yang ada di suatu habitat tersebut. Jadi penyebaran populasi tumbuhan itu dipengaruhi oleh perubahan kondisi, kemudian juga sumber daya yang ada di wilayah tersebut, dan juga gangguan-gangguan yang timbul atau faktor luar dari populasi tersebut. Kemudian perubahan tersebut itu merubah distribusi maupun kelimpahan suatu spesies tumbuhan dan juga merubah laju pertumbuhan atau merubah produksi biji, merubah pola percabangan, merubah luas area perakaran maupun daun, dan juga merubah ukuran tubuh individu. Kemudian kita lanjut ke dispersal. Jadi dispersal itu apa sih? Mekanisme berpindahnya alat pencar tumbuhan dari induk ke habitat yang baru. Jadi ada 4, yaitu ada kuncup, ada spora, ada biji, dan propagul. Kalau kuncup ini biasanya terjadi pada batang ataupun daun suatu tanaman. Kalau spora ini contohnya pada tumbuhan ganggang, lumut maupun paku. Kalau biji pada tumbuhan berbiji, dan propagul ini merupakan bagian vegetatif atau perkembangan vegetatif suatu tanaman. Kemudian faktor dispersal itu ada 2, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik, di mana 2 faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya dispersal. Untuk faktor biotik, ini saya ambil contohnya melalui perantara manusia. Jadi pada manusia dipengaruhi oleh budidaya atau manfaat tumbuhan. Kemudian untuk faktor abiotik, ini saya ambil contohnya air dan angin. Jadi kalau misalnya angin ya, angin itu contohnya biji dandelion ya, yang menggunakan penyebaran melalui angin. Jadi biji dandelion yang ringan itu akan tertiup oleh angin, dan persebaran bijinya nantinya akan dilakukan oleh angin. Kemudian ada juga faktor abiotik air. Jadi ada arus laut, ada aliran sungai, ada hujan, dan adanya gunung es. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya dispersal. Kemudian ini macam-macam dispersal ya. Jadi ada dispersal pasif dan dispersal aktif. Jadi kalau dispersal pasif ini alat pencar untuk mencapai habitat baru yang memerlukan agensi pemencaran. Jadi agensinya itu bisa berupa air, ataupun binatang, ataupun angin, ataupun kita manusia ya. Jadi kalau menggunakan perantara air itu dia dinamakan hidrokori. Kalau menggunakan perantara binatang itu dia disebutnya zookori. Menggunakan perantara angin dia dinamakan anemokori. Dan kalau kita sebagai manusia menjadi perantaranya maka dinamakan antropokori. Sedangkan bentuk atau macam dispersal yang kedua itu dispersal aktif atau migrasi. Jadi kemampuan tumbuhan untuk menggunakan organ tubuhnya maksud saya untuk berpindah. Jadi saya ambil contohnya 5, ada
rimpang, ada umbi batang, ada geragih, ada kuncup ujung daun, dan kuncup akar. Jadi rimpang ini contohnya rhizoma, kemudian umbi batang ini pada dahlia, cyperus, coleus, dan lain-lain. Kemudian geragih ini namanya stolon, itu yang terjadi pada fragaria, cyperus, dan imperata. Ini nama tanaman semua ya. Kemudian kuncup ujung daun dan kuncup akar. Jadi kalau misalnya dispersal pasif, itu dia memerlukan organisme lain untuk mencapai habitat baru atau melakukan pemencaran itu tadi, sedangkan kalau dispersal aktif dia menggunakan kemampuan dari organ tubuhnya sendiri. Jadi kalau aktif dia menggunakan bagian dari organ tubuhnya tumbuhan tersebut. Sedangkan kalau pasif dia memerlukan organisme lain. Yang saya ambil contohnya tadi ada air, ada binatang, angin, dan manusia. Oke. Jadi itu materi untuk hari ini. Ada pertanyaan kah? Nurul? Ini Nurul dengar nggak? Nurul? Halo? Oke. Apa, Des? ini Bu, untuk yang tadi yang pertumbuhan eksponensial sama yang carry, saya kurang mengerti yang itu Bu. Bentar. Yang Eksponensial sama yang apa? Carry. Yang bentuk S itu Bu. huruf C sama S itu. Iya Bu. Oke. Bentar, Des. Nurul masuk nggak sih? Nurul? Nurul, hai. Dengar nggak? Oh ya udah. Oke. Jadi yang ini ya Des ya, yang pertumbuhan populasi bentuk huruf C dan huruf S itu ya. Iya Bu. Jadi ini itu untuk mengukur, bentar saya perbesar dulu. Mengukur jumlah perubahan ukuran populasi per satuan waktu. Jadi misalnya nih, kita mau mengukur perubahan ukuran populasi yang sudah saya sebutkan tadi ya, hutan pinus dalam jangka waktu 3 bulan gitu ya. Jadi pertumbuhan populasinya itu seperti apa? Nah, pertumbuhan populasi kalau di ekologi tumbuhan itu ada dua bentuknya. Yang eksponensial itu dia bentuknya huruf C dan huruf S. Yang huruf S yang ini. Carrying capacity ini bukan ini ya, Des, bukan contoh pertumbuhan populasi. Jadi pertumbuhan populasi itu cuman ada dua, kurva yang bentuknya huruf C sama kurva yang bentuknya huruf S. Jadi kalau misalnya nanti kita amati itu jumlah populasi misalkan hutan pinus gitu ya. Untuk minggu pertama itu jumlahnya berapa? Nah, kita ukur dengan rumus ini. dN per dt sama dengan R dikali N. Di mana delta N per delta T itu perubahan ukuran populasi per satuan waktu. Nah, R-nya itu laju pertumbuhan populasi dan N itu ukuran populasi. Jadi, hasil dari pertumbuhan populasi eksponen itu dapat diukur melalui rumus ini. Bentuknya beda kan kalau lihat di grafik ya. Kalau yang eksponen itu dia langsung bergerak cepat. Jadi dalam satu waktu itu dia bisa bertumbuh secara cepat. Sedangkan kalau yang pertumbuhan populasi kurva bentuk huruf S itu awalnya dia berjalan lambat, kemudian dia akan naik secara cepat juga dan akan berhenti di satu posisi. Nah, berhentinya ini dipengaruhi oleh carrying capacity tadi, jadi daya dukung lingkungannya. Misalkan ruang atau tempatnya itu udah nggak ada, udah terbatas, jadi dia tidak bisa melakukan pertumbuhan organisme lagi. Jadi kalau misalnya ya di suatu tanahnya itu udah habis, maksudnya udah penuh dengan tumbuhan, maka tidak akan ada tambahan tumbuhan yang akan tumbuh di wilayah tersebut. Makanya dia berhenti.
karena ada carrying capacity itu, daya dukung lingkungannya. Kan misalkan kita ukur nih pertumbuhan populasi di satu petak sawah gitu ya, yang ukurannya saya anggap 100 meter persegi. Nah, ketika tanaman yang ditumbuhkan di 100 meter persegi itu sudah penuh, sudah memenuhi area tersebut, maka akan terjadi stagnan ini atau pertumbuhan dikarenakan apa? Dikarenakan adanya carrying capacity tadi, karena luas areanya itu sudah terbatas dan tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman lagi. Makanya grafiknya itu dia langsung stagnan atau mendatar gitulah istilahnya. Jadi tidak ada pertumbuhan lagi, pertambahan jumlah populasi tanaman yang ada di situ karena areanya tidak ada, kemudian juga sumber daya atau nutrisi unsur hara yang ada di tanahnya itu juga sudah dipakai oleh populasi yang ada di tanah tersebut. Gitu, Des. Eh, Berarti ini untuk yang eksponensial ya, Bu. Kalau dalam contoh yang pinus itu berarti digunakan pada saat awal apa menanam gitu ya, Bu. Iya, jadi ini berlaku untuk tanaman apa saja sih, nggak cuma pinus. Itu Oh. tadi saya ambil contohnya aja. Iya, berarti itu perhitungannya untuk yang awal ya, Bu. Iya, iya, heeh. Jadi kalau yang Kalau eksponen itu dia tidak tidak ada kalau grafiknya tadi ya tidak ada stagnannya itu loh karena tidak dipengaruhi carrying capacity itu tadi. Jadi nanti ini bakalan ada praktikumnya kan ya, nanti praktikum setelah Lebaran. Jadi nanti kita akan mengukur densitas atau kerapatan tanaman yang ada di suatu lokasi tertentu. Nah, nanti kita juga akan menghitung jumlah populasi yang ada di habitat tersebut, yang kita hitung kerapatannya itu tadi seperti itu. Gimana, berarti Des? iya, Bu. Kalau untuk yang carrying, ya carrying itu berarti yang sudah tumbuh, sudah apa ya? Tanamannya itu, kok tanamannya, tanahnya itu sudah tidak bisa ditanami lagi kan ya, Bu? Maksudnya sudah Iya, tidak ada kalau lagi. bentuk kurva yang S itu tadi itu dipengaruhi oleh carrying capacity ini. Jadi carrying capacity ini pengertiannya adalah daya dukung lingkungan, bisa dilihat di slide ya, yang merupakan ukuran maksimum populasi yang dapat ditampung oleh lingkungannya. Jadi jumlah maksimal populasi yang dapat ditampung di situ itu ya segitu. Jadi tidak ada pertambahan jumlah populasi karena adanya carrying capacity itu tadi. Jadi kalau misalnya secara gampangnya itu tadi loh deh saya jelaskan kalau misalnya di satu petak sawah 100 meter persegi kita tumbuhin awalnya rumput cuman di 1 meter persegi. Nantinya kan akan penuh ya di 10 meter persegi itu. Nah, ketika di 10 meter persegi itu udah penuh full rumputnya, maka kan tidak akan ada pertumbuhan rumput lagi karena tidak ada area yang bisa ditumbuhi oleh tanaman tersebut gitu, Des. Jadi makanya kurvanya itu jalannya itu datar mendatar atau stagnan, tidak ada pertumbuhan organisme rumput itu sendiri lagi karena tidak ada areanya, terbatas karena areanya itu gitu. Kalau eksponen itu dia tidak dipengaruhi oleh carrying capacity. Jadi kalau yang dipengaruhi carrying capacity itu yang kurva pertumbuhan populasi yang bentuknya huruf S. Gimana? Paham nggak? Iya, Bu, paham, Bu. Oke. Nurul, gimana? Ada pertanyaan? Sudahkah? Nggak ada kah? Sudah, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya. Nanti untuk materi selanjutnya saya gabung di minggu depan aja. Usahakan Valen masuk juga ya, kan sekarang Valen nggak ada nih. Jadi tolong dikabari Valen suruh kuliah minggu depan ya.
Iya, Bu. Itu Nanti kalau mungkin lupa, Bu. lupa, Ya mungkin, Bu. oh, oke. Tadi soalnya saya chat masih centang satu. Iya, Bu. Saya juga centang satu, Bu. Tapi waktu itu sudah dikabarin, Bu. Iya, jadi kalau misalkan saya sekarang langsung 2 materi, kasihan Valen kan ya dia nggak ikut kuliah, jadi nanti ketinggalan 2 materi. Jadi usahakan minggu depan tolong dikabari ya semalam sebelumnya gitu. Diingatkan kalau kuliah ekologi tumbuhan itu diganti hari Senin jam 8 gitu. Jadi biar nggak ketinggalan materi lagi. Soalnya kan materi ini itu nanti digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Jadi biar paham gitu loh praktikumnya nanti gimana. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Ya, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Oke. Sekian materi untuk pertemuan ketiga hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.